sudah melaksanakan pembacaan ratib dan baca Maulid Barzanji, dilanjutkan dengan pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dari Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala sampai kepada bab tentang bacaan Al-Qur'annya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sanadil muttasili ila al-Imam al-Muallif rahimahullahu taala وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مدا رواه البخاري والنسائي والترمذي. Hadis ini berbicara tentang bacaan Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, khadim Rasulillah, yang mengabdi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak kecil bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh Qatadah bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkata, maddan, kalau yang dibacanya panjang dipanjangkan. Hadis riwayat Imam Bukhari wan Nasa'i. Maddan artinya mamdudah, yang dipanjangkan. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an mensifati bacaan Al-Qur'annya baginda Rasulullah, annahu yu'til hurufa haqqaha wa mustahaqqaha. Baginda Rasulullah memberikan hak-haknya huruf. Haknya huruf itu makhrajnya. Makharijul hurufnya, tempat keluar hurufnya. Maka kata Imam Al-Jazari dikatakan idwajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Kalau kita ingin menjadi orang yang fasih dalam membaca Al-Quran, maka pelajari, yang hal pertama kali kita pelajari adalah makharijul huruf dan sifat. Hak huruf itu makhraj, wa mustahaqqaha sifatnya. Jadi dipelajari haknya dan sifatnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau membaca Al-Quran sebagaimana pembelajaran kemarin hadis Rasulullah, kana qiraatu Rasulillahi faslan. Kalau baca jelas hurufnya. Ini huruf apa? Jelas terdengar. Ini hamzah, ini ain, ini ha, ini ha, ini shin, ini shad, ini dan yang lainnya. Jelas hurufnya. Maka dikatakan annahu yu'til hurufa haqqaha wa mustahaqqaha. Wa kana yaqra'u bil maddi walakin hasba qawaida fala yamuddu illa ma yahtaju ila al maddi. Dan baginda Rasulullah membaca Al-Qur'an dipanjangkan sesuai dengan kaidah. Jadi bacaan Rasulullah dulu baru ada kaidahnya. Ya, jadi bacaannya dulu baru ada kaidahnya. Ilmu tajwidnya belum ada. Ikhfa belum ada pada masa Rasulullah, iqlab belum ada, tapi bacaannya seperti itu. Bacaannya dulu baru kaidahnya. Jadi bukan nahwunya apa, ikhfanya, iqlabnya, idghamnya dan sebagainya, enggak. Bacaannya. Barulah para ulama yang merumuskan ilmu tajwid. Secara bacaan sudah bertajwid. Karena bacaannya dulu baru tajwidnya muncul. Ya. Bacaannya dulu baru tajwidnya muncul. Maka dikatakan panjangnya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang perlu dipanjangkan, dipanjangkan. Yang tidak perlu dipanjangkan, jangan dipanjangkan. Yang panjangnya 2 dibaca 2. Yang panjangnya 4 dibaca 4. Yang panjangnya 6 dibaca 6. Nah, itulah Rasulullah. Maddan. Artinya apa? Bacanya panjang-panjang, maksudnya yang dipanjangkan, dipanjangkan. Yang tidak dipanjangkan, tidak dipanjangkan. Maka huruf mat itu ada berapa? Ada 3.
Ya, huruf mat itu ada 3, alif, waw, ya. Huruf mat dikatakan. Ya. Itu kalau huruf mat makhrajnya di mana? Al-jauf. La aliful jaufi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Ini kalau belajar Jazari, kalau Tuhfatul Atfal enggak ada makhraj. Di matan itu enggak ada makhraj, enggak ada sifat. Yang disebutkan makhraj sifat ada di matan Jazariyah. Ya, itu biasanya ya dihafalkan matanya bagi para penghafal Quran. Ya, itu. Kalau fathah dibuka, panjangkan. Qul ya, panjang. Kasrah i, dhammah u, bibirnya monyongkan. Yaqu kafirun. Dibacaan Rasulullah. Ya. Al-alif allati qablaha fathah. Alif sebelumnya fathah. Ini huruf-huruf mat. Ya, nanti ada mat, ada 2 sabab. Sabab syiddah, sabab sukun. Jadi mat itu ada mat asli, ada mat far'i. Ya. Nanti mat ini ada 2 sebab. Kalau dalam matan itu ada 2 sebab. Sebabnya hamzah. Ada sebabnya tasydid. Ada hamzah, ada sebabnya tasydid. Kalau hamzah ya nanti mat wajib, mat jaiz, nanti ada klarifikasinya. Pembagiannya sebenarnya dari situ. Ya. Dan paling banyak bacanya 6 harokat. Ya, alif lam mim. Ya, lamnya 6, mimnya 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dotnya dibaca 6. Yang panjang dipanjangkan. Jangan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belum nyampe 6 udah selesai duluan. Enggak boleh. Bacaan Rasulullah dipanjangkan, yang butuh dipanjangkan, dan panjangnya ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Yang paling panjang 6. Tidak ada yang lebih dari 6. Ya, itu. Ini bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kepanjangan. Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaan siapa nih begini dulu? Bocah disalahin. Ya, kita yang ngajarin, bukan bocah. Salah kenapa? Lebih daripada 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, bismillah, panjangan. Jangan. Ini mat tabi'inya 2. Ya, wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Kalau yang dua-duanya harus seimbang sama. Ini kadang-kadang enggak boleh kepanjangan, enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Takarannya harus pas. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau mau 2, 4 tamat arif sukun, nanti panjangnya 2, 4, 4, 6. Tapi jangan campur-campur. Ayat pertama 2, ayat kedua 4, ayat ketiga 6. Tak boleh. 2, semua, 4, ya, 6 semua. Jangan maliki. Namanya kadang-kadang dibaca kepanjangan. Jangan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. 2 harakat. Iya dan iya karena panjangan lagi daripada 2 harakat. Tidak harus pas. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Caranya bagaimana? Ya ngaji, belajar sama guru. Ya, belajar. Ada Ustaz Nur Hasan, ada Ustaz Saleh, ada guru-guru. Ya, bacaannya biar pas. Yang perlu dipanjangkan panjang, yang tidak perlu dipanjangkan jangan dipanjangkan. Ini bacaan matnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu ngaji. Man ya'khudhil ilma an syaikhin musyafahatan yakun 'aniz zayghi wat tashifi fi harami
Wa man yakun akhidan min suhufin fa ilmuhu 'inda ahli ilmi kal adami. Kalau ngaji depan guru, di hadapan guru insyaallah akan jauh terhindar daripada kesalahan. Bukan modal ngaji baca kitab. Orang baca kitab tajwid sampai bolak-balik pun kalau enggak ngaji enggak bisa. Bagaimana cara bacanya? Tahu pembagiannya. Tapi bacanya bagaimana? Hukumnya tahu pembagiannya. Cara bacanya belum tentu. Buku tuh tidak jelasin kita bagaimana cara bacanya. Apakah buku bisa ngomong? Buku tidak bisa ngomong. Ada yang bisa ngomong bukunya. Tidak bisa. Walaupun kita hafal itu kaidahnya tanpa praktek dengan guru tidak bisa. Gimana bacanya ikhfa? Ya, bagaimana yang akrabnya, bagaimana cara yang abadnya, bagaimana yang ausatnya, bagaimana tafkhimnya, tarqiqnya. Ada memang kita paham, tapi prakteknya butuh kita di hadapan seorang guru. Berhenti. Ya, itu. Wa ilaihi qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Umawi an ibni Jurayj an ibni Abi Mulaikah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu yaqul alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif berhenti thumma yaqul ar-rahmanir rahim thumma yaqif berhenti wa kana yaqra'u maliki yaumiddin. Jadi Fatihahnya setiap ayat berhenti. Kalau pengen ngikutin cara bacaan Fatihahnya Rasulullah setiap ayat berhenti. Walaupun kalau pengen wasal silakan saja. Sah. Sah salatnya? Sah. Bicara masalah fikih, bicara masalah sah atau tidaknya. Masalah terima atau tidak bukan urusan fikih. Ya, itu. Kalau fikih nggak bicara masalah diterima atau tidaknya. Kita sholat aja belum tentu diterima. Kita ngaji begini belum tentu diterima. Sholat bisa sah kalau syarat dan rukunnya terpenuhi. Namanya sah. Diterima nggak kira-kira sholat kita tadi isya? Wallahu a'lam. Fikih standarnya sah. Sholat sah enggak? Fatihahnya wasal sah. Tapi kalau pengen ikut cara Rasulullah, bacanya dipisah. Likulli ayah yaqif likulli ayah. Berhenti setiap ayatnya. Ya. Yaqifu ala ra'sil ayah. Yumsiku anil qira'ah. Berhenti. Maka dikatakan kanat qira'atu Rasulillah kama sabaqa mufassaratan wa kanat maddan. Jadi jelas hurufnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi an'amta jangan terburu-buru, jalankan sedikit. Ada sifat namanya bainiyah, mustahaknya an'amta. Coba
Pelan-pelan. An'amta. Jangan an'amta, jangan terburu-buru. Sifatnya ada. Ada hak, ada mustahak. Hak itu makhraj. Mustahak itu sifatul hurufnya. Ya. Maka ini karena Fatihah. Ya, isti'adzah dalam salat sunnah. Ya, dalam salat baca setiap rakaat. Alhamdulillah, tapi enggak dijaharkan. Yang kita baca tentang Fatihahnya Rasulullah. Kalau kita baca Quran mulai isti'adzah. Wa idza qara'al Quran fasta'idz billahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi dalam salat ya isti'adzahnya sir. Setiap rakaat baca isti'adzah. Setiap rakaat Fatihah tapi disirkan, tidak ditampakkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak, disirkan. Wal hadis yuwaddihu ziyadatan wa hiya annahu kana yaqifu ala ra'sil ayat. Hadis ini menegaskan bahwasannya Rasulullah berhenti setiap ayat ala ra'sil ayat. Contohnya fa nihayatul ayat inda al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Ya. Kemudian wal ayat tsani, ayat kedua ar-rahmanir rahim. Berhenti. Maliki yaumiddin. Berhenti. Wa hakadha, dan terus sampai ayat terakhir. Ayat terakhir mana? Siratal ladzi. Dalam sebagian qiraat. Dalam qiraat lain siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat, ghairil maghdubi 'alaihim ayat, berbicara masalah qiraat. Ya, bicara masalah qiraat. Ya, jadi ada sebagian pendapat ilmu qiraat. Ya, baca siratal ladzina an'am. Syekh Masyarul Rasyid pernah baca berhenti, kemudian bacanya hafaz. Dibilang kalau hafaz bacanya langsung. Illa, kecuali lidhiqin nafas, kecuali nafasnya tidak kuat. Ini beda lagi, di nafas enggak kuat. Ya, karena terkadang beda. Lagi sholat tuh terkadang grogi itu bisa mendekin suara. Nafasnya panjang, tapi kalau grogi bisa pendek. Ya, baca depan mertua grogi. Ya. Itu. Atau depan guru yang enggak pernah biasa ini, wah grogi, yang punya lancar kagak lancar. Biasa gitu. Tapi lu baca depan kita udah langsung buyar semua. Ya, itu ya. Nah, maka dikatakan alamatul waqfi bihasabil ma'na. Maka tanda wakaf itu berdasarkan makna. Maka fa'alaina an naqra at-tafsir wa nafhama ma'anil Qur'an. Maka ilmu wakaf ibtida itu beda lagi. Orang tajwidnya bagus belum tentu wakaf ibtidanya, berhentinya mulainya belum tentu pas. Ya, itu. Maka kalau wakaf ibtida yang ada di mushaf ru'usul ayat itu sudah ditentukan oleh ulama. Ya, itu. Jadi ayat ada namanya ilmul fawasil. Ilmul fawasil itu mana ini ayat berapa itu ada ilmunya, namanya ilmul fawasil. Maka jumlah ayat itu berbeda. Ada berletakkan berapa ribu dan sebagainya. Berkhilaf. Nah, ini saja yang saya sampaikan. Insyaallah masih kita pembahasan bacaan qiraatnya, bacaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan terus mengaji, belajar. Ya, karena ilmu itu tidak pernah berhenti. Kita masih ada fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang pintar masih ada yang pintar. Kami pun masih belajar. Kalau ada masyayikh, ya ada guru-guru, ya juga kami masih belajar. Maka mohon doanya, dan kami juga ya alhamdulillah dipercaya dari shelter untuk LPTQ Provinsi DKI Jakarta, Darul Hasbi dipercaya menjadi shelter, salah satu wadah untuk ya bibit-bibit ya, lembaga LPTQ Provinsi DKI Jakarta. Ya mohon doanya bisa amanah ya, Darul Hasbi dipercaya. Ada 12 lembaga di seluruh Jakarta, 12 lembaga, salah satunya Darul Hasbi. Mohon doanya. Mudah-mudahan kepercayaan ini bisa terus terjaga, dan mudah-mudahan bisa menyebarkan Al-Qur'an di kampung kita, terkhususnya di Jakarta ini insyaallah. Jazakumullah khairan katsira. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.